Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Panduan Amal Sehari Semalam. Kita sampai pada muqaddimah, ya. Pada pertemuan pertama kita menjelaskan asal usul, latar belakang, dan sebab kita menulis buku ini. Dan juga kita sudah bahas judulnya, ya. Baik judul utamanya Panduan Amal Sehari Semalam maupun subjudulnya, yaitu memaknai setiap detik kehidupan dengan beramal saleh. Itu subjudul yang menerangkan isi dari buku ini. Dan selintas juga kita sudah bahas daftar isinya, ya. Bagaimana kita, metodologi kita dalam menyusun buku ini. Kita mulai dari 3 muqaddimah, 3 pengantar, yaitu pertama tentang niat yang ikhlas, kedua tentang meneladani sunnah Nabi, dan ketiga tentang menjadikan setiap amal, setiap aktivitas menjadi sesuatu yang bernilai ibadah, yaitu ada nilai ukhrawinya. Baru setelah itu kita masuk aktivitas sehari-hari, mulai dari bangun tidur. Kita mulai dari aktivitas bangun tidur, ya. Seperti tadi pagi kita bangun dari tidur kita, sampai bab terakhir, yaitu ya tidur lagi sebenarnya, cuma kita tutup buku ini dengan sholat malam, ya, tentang sholat malam, ya, karena setelah tidur malam, ya, kita dianjurkan untuk bangun malam, mengerjakan sholat malam. Maka kita tutup buku ini dengan tentang hal yang berkaitan dengan sholat malam, ya. Nah, itu kita katakan secara garis besar buku Panduan Amal Sehari Semalam ini, ya. Nah, kita sekarang sampai di muqaddimah. Seperti halnya buku, pasti ada muqaddimahnya, ya. Tidak langsung masuk kepada pokok pembahasannya, ya. Nah, di sini kita juga menulis muqaddimah. Muqaddimah ini banyak kita ambil dari tulisan Ibnul Qayyim, terutama di kitab Fawaidul Fawaid dan kitab Madarijus Salikin. Ada beberapa hal penting di situ yang diulas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
Banyak orang memandang hidup identik dengan menikmati kesenangan dan kelezatan duniawi. Dan memang Allah persilakan kita untuk menikmati dunia, ya. Dan Allah ciptakan dunia untuk manusia. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dan Allah ciptakan bagi kamu apa-apa yang ada di muka bumi ini untuk dinikmati. Mata'un qalil, mata'un ilahin. Kenikmatan sampai batas waktu tertentu, yaitu ada limitnya. Maka nikmat dunia itu terbatas. Itu yang harus kita pahami. Ya, bukan nikmat tanpa batas. Nikmat tanpa batas itu di surga. Di dunia nikmat dibatasi. Bagaimanapun ya kita mendapatkan nikmat di dunia ini pasti dibatasi. Pertama tentunya dibatasi dengan waktu. Ya. Kadang-kadang bukan hanya dengan kematian. Ya, mati jelas selesailah ya, karena Nabi mengatakan bahwa maut itu dengan sebutan hadimul lazzat, pemutus kelezatan. Kelezatan dunia diputus dengan mati. Ya, ada kalanya sebelum mati juga Allah cabut nikmat itu. Kelezatan itu ya, banyak caranya. Allah cabut kesehatan kita, enggak ada lezatnya lagi, semua makanan pahit, kan begitu ya. Allah cabut kesehatan kita, ini dilarang, itu dilarang, banyak kali pantangannya, kan begitu ya. Nah, Allah cabut kadang-kadang nikmat harta. Allah jadikan sebagian orang itu melarat, fakir, ya, sehingga nggak bisa makan apa-apa karena gizi buruk, yaitu dicabut nikmat dan lezatnya bahkan sebelum mati. Jadi banyak cara Allah Subhanahu wa taala membatasi nikmat itu. Pertama tentunya dengan waktu. Yang kedua, kemampuan kita untuk mencicipi nikmat. Itu juga dibatasi itu. Ya. Gimana pun nikmat di dunia ini kita nggak bisa maksimal menikmatinya. Kenapa? Kenapa kita dibatasi kemampuannya untuk mencicipi nikmat di dunia? Kenapa? Ada apa pada manusia sehingga kemampuannya mencicipi nikmat juga dibatasi? Apa indikasinya? Antum mampu mencicipi nikmat dunia maksimal? Dibatasi. Dengan apa Allah batasi kemampuan kita mencicipi nikmat lezat dunia ini? Nggak tahu. Dengan apa Allah batasi? Hah? Iya, bosan. Manusia punya rasa bosan, ya. Dengan rasa bosan itu kita nggak bisa menikmati nikmat dunia ini. Ya, kita rasa jengkol itu lezat sekali. Kalau udah makan semur jengkol kayak mau meninggal rasanya, kan gitu ya. Saking enaknya ini, gitu ya. Hari pertama dikasih jengkol, hari kedua dikasih jengkol, 3 jengkol, 7 hari jengkol, hari ke-8 kejengkolan, Pak. Ya, sudah muak dia lihat jengkol itu, kan gitu ya. Nah, mungkin dia buang itu jengkol. Kenapa? Udah bosan dia. Betul gak? Antum dapat istri yang cantik, lezat gak? Nilainya 9,99 plus lagi. Sebulan enak, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, lama-lama apa? Bosan, ataupun cari yang kedua. Betul gak? Iya, gak mau. Ya begitulah dia ya. Artinya terbatasi dengan apa? Bosan. Ada di sini manusia yang nggak ada rasa bosan. Di sini, di ruangan ini, di masjid ini, ada. Kalau ada berarti harus diperiksakan kejiwaannya. Jangan-jangan orang gila begitu ya. Karena yang nggak ada bosan lagi orang gila, Pak. Orang gila nggak ngerti bosan dia, kan gitu ya. Maklumlah gila, kan gitu.
Nah, selama dia waras normal pasti ada yang namanya apa? Bosan. Kadang-kadang orang gila aja bosan gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah itulah dia kemampuan manusia dibatasi Allah. Ya, dan banyak lagi cara Allah untuk membatasi kemampuan kita untuk mencicipi nikmat di dunia ini. Ya, nah karena memang kita diberi sakit misalnya, dicabut kesehatan, ya berkuranglah kemampuan kita menikmati kelezatan dunia ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah, jadi sifatnya nikmat dunia ini dibatasi, ya, dilimit. Gimana pun kita ingin mencapai puncak kepuasan kelezatan di dunia ini, kayaknya nggak bisa. Itulah yang disyaratkan Nabi dalam hadis, ya, jika anak Adam dikasih satu lembah emas, wah enak ya, dapat satu lembah emas, puas dia? Enggak. Dia akan cari apa? Yang kedua. Dikasih dua, puas dia? Enggak puas juga. Dia akan mau cari yang ketiga. Jadi enggak ada puasnya. Ya kita enggak bisa mengerti, ya, hakikat kepuasan di dunia ini. Ya, kata Nabi apa? Wala yamla'u fahu illa turab, dan dia tidak akan berhenti, ya, dari ketamakannya itu, ya, kecuali mati, masuk tanah, baru selesai itu, berhentilah ketamakannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya beda dengan surga. Surga digambarkan sebagai kampung yang penuh dengan kepuasan, maka kita pun puas dan kita mengatakan radina ya Rabb, kami ridho, kami puas ya Allah. Di dunia ini enggak ada puasnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, nah begitulah cara Allah membatasi nikmat di dunia ini, ya. Nah kalau kita tahulah bahwa nikmat lezat dunia itu dibatasi, maka orang yang paling idiot adalah orang yang mati-matian mengejarnya, sementara dia tahu itu akan dibatasi dan pasti dibatasi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga letih dia nggak dapat apa-apa, dia dapat capek ngejar dunia. Coba lihat sebagian orang ngejar dunia mati-matian, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, ya, demi sesuap nasi katanya. Itu ungkapan, ya, sesuap nasi. Itu sesuap aja kayak gitu, apalagi sepiring, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, nggak pulang-pulang dia, ya. Nah sebagian orang mati-matian berjibaku, tunggang langgang, kepala di bawah kaki ke atas, ngejar dunia. Dia mau mencicipi lezat dunia ini, tapi dia kadang-kadang nggak sadar bahwa gimana pun usahanya mengejar lezat dunia itu semua dibatasi, nggak bisa. Ya, kalau mau puas dengan kelezatan nanti di surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka orang yang cerdas itu adalah orang yang melihat jauh ke depan, yang orientasinya itu akhirat. Ya, orientasi hidupnya di dunia adalah akhirat. Itulah yang Allah gambarkan di dalam ayat, ya, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Carilah akhirat dengan dunia yang kamu miliki. Jadi dia melihat ke depan, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, karena dia tahu, dia paham lezat dunia ini enggak akan bisa kita capai karena dia dibatasi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan kul mata'ud dunya qalil. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, sesungguhnya kenikmatan dunia itu, mata'ud dunya itu qalil, sedikit. Ya, ya bisa diartikan juga sebentar, sedikit, ya, dibatasi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, makanya di akhirat nanti, ya, ada hadis itu, ya, mungkin antum sudah dengar juga hadisnya. Seorang yang paling lezat hidupnya di dunia, yang dibatasi tadi, ya, ini orang paling lezat hidupnya di dunia, paling enak mungkin, ya, mungkin lahirnya aja di atas duit ini,
Ada orang seperti itu, ada juga kan begitu ya. Dari bayinya, dari oroknya sudah kaya itu Pak. Begitu lahirnya di atas duit itu. Para jemaah yang dimuliakan, luar biasa kelezatan yang dia dapatkan di dunia yang dibatasi sama Allah Subhanahu. Ini orang paling lezat hidupnya di dunia ini. Sepanjang sejarah manusia dari Adam sampai manusia terakhir. Tahu manusia terakhir siapa? Nggak tahu ya. Saya pun nggak tahu. Nggak ada juga hadisnya. Tapi manusia pertama siapa? Adam. Ternyata Adam bukan orang yang paling lezat nikmatnya di dunia. Kenapa? Karena orang yang paling lezat hidupnya di dunia ternyata dia penghuni neraka. Ya, penghuni neraka bukan muslim rupanya. Ya, jadi jangan merasa kalau nggak dapat nikmat dari Allah, wah sia-sia Islam saya. Sia-sia saya jadi orang saleh. Enggak. Ya, orang yang paling lezat hidupnya di dunia ini ternyata penghuni neraka. Ya, dia bukan muslim rupanya. Jadi jangan heran kalau orang kafir kaya-kaya dapat nikmat ya sedikit itu, dibatasi juga dan belum tentu juga dia bisa mencicipinya. Ya kadang-kadang orang kaya itu cuma sementara waktu aja dia bisa cicipi hartanya itu. Ya. Nah, kita lihat sejarah apa? Ya, biografi, autobiografi orang-orang yang kaya itu. Waktu mudanya susah dia, ya kan, berjibaku mencari dunia bertahun-tahun, akhirnya sukseslah dia di usia mungkin 50-60. Begitu sukses banyak duit, ini dilarang makan, itu dilarang makan, harus keluar masuk rumah sakit, nggak bisa kemana-mana karena takut, kemana-mana harus dikawal, kecuali ke kamar mandi kan gitu ya. Coba apa enaknya hidupnya itu sebenarnya kan gitu ya. Dia nggak menikmatinya juga sebenarnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka Allah mengatakan wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Surat Ali Imran, janganlah kamu tertipu, terpedaya, terpengaruh, takjub juga, terpesona, terpana melihat mondar-mandirnya orang-orang kafir itu di negeri-negeri, di dalam kota. Fil bilad, artinya ya kalau kita lihat ya pusat perekonomian kan di bilad ya, di kota ya. Biasanya orang-orang kaya tinggalnya di kota kan gitu ya, kantornya di kota juga kan gitu ya. Ya Padang Golf, Padang Indah kan gitu ya. Nah, begitulah. Jangan kamu tertipu, terpersona dan takjub dengan kegiatan mereka. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena itu sebenarnya hal yang sedikit. Belum seberapa dengan orang ini nih, orang yang paling nikmat lezat hidupnya di dunia, dari lahir sampai mati mungkin. Gak kenal susah. Gak kenal susah. Ya. Gak pernah menderita, apalagi sengsara. Ternyata penghuni neraka dia. Mau? Gak mau jadi orang ini. Ya, yang jelas bukan antum. Ya. Nah, maka ya sebelum dimasukkan betul-betul ke neraka, ya, dia diciduk dan dicelupkan ke dalam neraka sekali celup saja. Sekali celup tahu ya. Dicelup, diangkat lagi begitu. Sekejap saja, sesaat saja. Dicelupkan ke neraka sesaat, Pak. Sepersekian detik mungkin. Sepersejuta detik mungkin. Gitu angkat dia, sebentar aja begitu, sesaat, sekejap, ya. Nah, setelah itu ditanya lagi kepadanya ini, hei fulan, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan dalam hidupmu, kelezatan dalam hidupmu? Apa katanya? Tidak ya Rob, aku tidak pernah merasakan kelezatan sedikit pun. Itu baru sekali celup, sepersejuta detik mungkin ke dalam neraka itu, Pak. Sudah lupa dia dengan nikmat dunia yang kata Allah qalil tadi itu. Hilang, udah nggak ada lagi lezatnya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, baru sepersejuta detik itu. Bagaimana kalau selamanya, ya minta ampun lah para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Nah sebaliknya dalam hadis itu juga disebutkan ini kebalikannya ini. Ada orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Nggak ada orang yang lebih sengsara hidupnya daripada orang ini. Mungkin dari lahir sudah sengsara, Pak.
Ya mungkin dalam perut ibunya juga ada sengsara dia sampai mati, nggak pernah merasakan kelapangan, keluasan, kayak enak dan lezatnya hidup. Ada orang seperti itu, ada, ini diceritakan Nabi dalam hadis ini. Tapi jangan pandang remeh, orang ini ternyata penghuni surga dia. Apa? Penghuni surga. Ya ternyata orang yang paling melarat hidupnya di dunia ini adalah seorang penghuni surga. Ya, maka dia pun dimasukkan sesaat saja ke dalam surga. Sesaat saja, nggak lama-lama, mungkin sepersejuta detik, keluar lagi. Ya. Nah setelah keluar dari surga itu ditanyalah kepadanya, ya fulan, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan, kemelaratan, kesedihan, kepedihan dalam hidupmu? Apa jawabnya? Tidak ya Rabb, aku tidak pernah merasakan sengsara sesaat pun, sedikit pun. Itu baru sebentar aja Pak, dimasukkan dalam surga, sesaat saja dikeluarkan lagi. Hilang segala kesengsaraan yang dulu pernah dia rasakan selama hidup di dunia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah itulah perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Sakitnya adab di dunia dengan sakitnya adab di akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka orang yang cerdas adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh beramal untuk akhiratnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka jangan tertipu dengan sesuatu yang dibatasi ini, ya. Para jemaah yang dimuliakan. Nah demikian ya. Nah maka ya ada orang yang memandang hidup ini identik dengan menikmati berbagai kesenangan. Siang malam mereka menghabiskan waktu untuk mengejar dan mengurus urusan dunia. Urusan dunia nggak habis-habis, ya kan? Iya, nggak habis-habis kesibukan dunia itu. Ada aja yang diurus. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita disibukkan dengan berbagai macam kesibukan. Ya, di rumah sibuk urus anak istri. Ya betul. Atau yang lain. Ya, ada juga yang lain, bukan ngurus anak istri dia, ya. Ngurus ikan, ya, ngurus ayam, ngurus peliharaannya. Ya, ada juga ngurus hobi kan gitu ya. Di rumah bukan istri yang diselus, sepeda kan gitu ya. Mobil sampai kinclong, sampai mengkilap kan gitu ya. Ada lagi ngurus yang lainnya kan gitu ya. Nah, macam-macam urusan dunia ini nggak habis-habis. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Menghabiskan waktu untuk mengejar dan menyelesaikan urusan-urusan dunianya, apalagi yang namanya mengejar harta itu ya. Mengejar harta itu seperti mengejar bayangan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, kayaknya nggak dapat begitu ya. Ya kayaknya kita nggak akan terpuaskan dengan apapun yang kita dapat. Itulah dunia itu. Ya, kenapa? Karena rumput tetangga akan terlihat lebih hijau kan begitu. Itu dunia itu. Ya, maka kayaknya kurang aja. Udah dapat motor ini, ngeliat tetangga punya mobil, kayaknya juga enak juga punya mobil kan gitu ya. Nah, punya mobil, lihat tetangga apa? Punya mobil dua, ingin dua kan begitu ya. Nah, begitulah seterusnya. Dia tetangga, ini udah punya mobil nih, dua lagi, tapi Jepang, Cina semua. Tetangga Jepangan kan gitu ya. Wah, enak juga punya mobil Jepang ini. Ya. Ganti lagi, ganti mobil judulnya kan gitu ya. Ngelirik tetangga, ternyata apa? Beli Mercy dan BMW. Kepingin lagi, nggak ada selesainya Pak. Itulah dunia. Ya, maka tipsnya kata Nabi apa? Apa tipsnya? Lihatlah orang yang di bawah kamu. Jangan lihat orang yang di atas kamu. Karena kamu akan susah bersyukur kalau kamu melihat orang yang di atas kamu. Lihatlah orang yang di bawah kamu supaya kamu bisa menjadi hamba yang bersyukur. Karena itu lebih pantas bagimu untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, demikian. Taib. Dan dunia yang fana
telah memperdaya orang-orang yang melupakan kehidupan yang hakiki. Ya, Allah wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kampung akhirat itulah dia yang sebenar-benarnya kehidupan. Ya, hidup itu yaitu hidup yang kedua nanti, karena kita dikasih dua kematian dan dua kehidupan. Ya, dan perjalanan kita ini akan berujung kepada kehidupan. Ya, di dalam Al-Quran selalu ketika Allah menceritakan hidup dan mati, selalu menyebutkan mati dulu baru hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Selalu disebutkan mati dulu baru hidup, Pak. Karena begitulah kita. Kita ini dulu nggak ada, kemudian ada. Sebentar lagi tiada, kemudian Allah akan adakan lagi. Nah, jadi seperti kematian pertama itu kan bukan hakiki ya. Sebelumnya itu nggak ada kan? Nggak ada. Apa dicabut nyawanya? Enggak, karena belum dipasang nyawa ke badan, kan begitu? Nah, itu bukan, walaupun itu disebut kematian, tapi bukan kematian hakiki. Karena belum antum merasakan sakitnya kematian itu. Betul ya? Ya. Dikasih hiduplah, lahirlah ke dunia. Hidup pertama. Setelah itu apa? Dikasih mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, mati yang kedua ini itulah sebenar-benarnya mati. Yang baru kita akan rasakan sakitnya itu. Yang kata Nabi seringan-ringan ini. Kematian itu adalah seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Itu seringan-ringan, Pak. Seringan-ringan. Kematian itu sakitnya seperti kambing dikuliti. Itu seringan-ringan. Seberat-berat wallahu alam, enggak diceritakan Nabi seberat-beratnya bagaimana. Ya, ringan aja kayak gitu, apalagi yang berat. Di atas itu aja mungkin enggak sanggup para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu aja mungkin enggak sanggup. Begitulah sakitnya yang namanya sakaratul maut. Maka Nabi berlindung kepada Allah dari sakaratul maut dan minta supaya dimudahkan menghadapi sakaratul maut. Ustaz, saya lihat orang mati kayaknya tenang aja dia. Gimana itu? Enggak menjerit-jerit dia. Kalau kambing dikuliti kan mungkin ngembek-ngembek, Pak ya. Apalagi manusia dikuliti hidup-hidup. Tolong-tolonglah dia. Nah ini kayaknya enggak jerit-jerit dia, biasa aja, tenang aja dia. Tiba-tiba mati aja dia. Gimana itu? Ya itu sudah beda dimensi. Kalau orang mati itu bisa ditanya, ya, maka dia akan menjawab, kamu gak usah mati aja kalau bisa, kan begitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, begitulah kematian itu. Yaitulah kematian yang hakiki, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kehidupan yang hakiki juga bukan yang pertama seperti kematian. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang kedua, yaitu setelah kita ya kembali lagi hidup tanpa proses kehidupan pertama, ya, di dalam perut ibu 9 bulan, ya, kemudian gimana keluar, kemudian gimana kecil bayi, lama-lama jadi gede. Yang nggak pakai bayi itu cuma Adam dan Hawa, diciptakan dari tulang rusuk Adam. Yang lainnya dulu kecil jadi besar, berada di dalam rahim ibu, iya, semua, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa kan dalam perut ibunya juga, betul nggak? Lahir gede? Enggak, kecil. Walaupun bisa bicara, tapi pernah jadi anak kecil, jadi bayi, pernah. Adam nggak pernah jadi anak kecil, Pak. Adam nggak pernah jadi bayi, langsung jadi kun fayakun. Tuluhu situ naziroan, langsung 60 hasta, 30 meter. Nggak pakai bayi, nggak pakai bocah, nggak pakai kanak-kanak seperti ini. Ada yang seperti itu? Nggak ada. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka yang layak jadi Tuhan Adam. Ya lebih hebat kan gitu, nggak pakai bayi dia soalnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah,
Kalau masih pakai bayi nggak hebat lah. Nah ini Adam nggak pakai bayi, dia langsung jadi gede begitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Ya, itu Adam, bapak kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah kita dari bayi, lama-lama jadi gede. Itu kehidupan pertama. Kehidupan kedua itu berbeda. Makanya yang hakiki itu nanti kehidupan kedua. Bagaimana kehidupan kedua nanti prosesnya? Siapa yang tahu? Bilakah terjadi kehidupan kedua? Bilakah terjadi kehidupan kedua? Ada ayatnya itu? Siapa yang tahu? Dan kita hidup serempak, nggak dibeda-bedakan waktu lagi. Atau ada tanggal lahir kan gitu ya. Hidup pertama itu kan ada tanggal lahir kan gitu ya. Walaupun yang pertama ada itu Adam gitu ya. Tapi kan nggak serempak kan begitu ya. Nanti kehidupan kedua serempak, satu umur makanya. Nggak ada lagi kanak-kanak bayi, nggak ada. Itu kehidupan kedua itu. Kapan terjadinya kehidupan kedua itu? Yang jelas gak pakai ibu bapak lagi kan begitu ya. Nah, kapan mulainya terjadi kehidupan kedua? Ayo. Ya? Iya, yaitu pada tiupan sangkakala kedua. Wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sekali lagi trompet sangkakala itu oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama tiupan kehancuran. Tiupan kedua namanya tiupan kebangkitan. Itulah kehidupan kedua. Nah, maka manusia pun hidup kembali. Jadi pertama ditumbuhkanlah kembali jasad-jasad mereka. Nah, ketika ditiup yang kedua, seiring dengan tiupan kedua itu keluarlah semua ruh dari tempat penyimpanannya dan akan kembali ke jasad masing-masing. Celup masuk langsung. Ya, itu ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Allah tidak mengirim malaikat lagi kepada jasad itu untuk ditiupkan ruh padanya. Jadi ini kehidupan yang tentunya sempurna. Ya, jadi awalnya saja sudah lain itu dengan kehidupan dunia ini, iya kan? Nah, kita ini kehidupan kedua ini bergantung dengan banyak hal. Ya, bayi itu bergantung kepada orang tuanya. Ya. Ya, mungkin antum sehat walafiat seperti ini harus berterima kasih kepada orang tua. Mungkin orang tua memberikan gizi yang baik waktu kecil, kan begitu? Nah, dijaga, dirawat hingga dewasanya antum sempurna. Sebagai orang dewasa bisa nyicipi ini itu. Ada bayi yang nggak diurus, ada Pak, sama orang tuanya kena gizi buruk. Ya, makanya dalam Islam, ya, ibu bapak wajib menyusui anaknya 2 tahun. Itu hak bayi. Tapi ada juga orang tua yang enggak seperti itu, banyak. Sehingga anaknya itu tumbuh lemah, kan begitu ya, penyakitan. Ya enggak bisa juga nyicipi dunia, gimana penyakitan. Para jemaah yang dimakan ini sakit, makan itu sakit. Kenapa? Ya dari kecil penyakitan. Karena orang tuanya enggak ngurus. Gizinya enggak diperhatikan. Ya macam-macam, karena masalah ekonomi mungkin atau masalah-masalah yang lainnya. Ya, bayi-bayi yang korban broken home misalnya. Ya, nah, gizi buruk itu bukan nggak dikasih makan, Pak. Gizi buruk itu dikasih makan tapi nggak bergizi. Ya, sehingga anak ini tumbuh nggak normal, ya, kurang sehat. Maka kemampuannya mencicipi kenikmatan juga nggak bisa, terbatas. Ya, giginya aja udah copot. Ada orang yang belum 50 tahun giginya udah bertanggalan semua karena kurang kalsium. Karena dulu waktu bayi dikasih air tajin, Pak, bukan dikasih air susu ibu ASI. Ya, jadi banyak faktor yang mempengaruhi kita hingga kita tidak sempurna menikmati hidup di dunia ini.
Ya tanya aja sama ibu bapak dulu, kenapa saya ini penyakitan, kan gitu ya. Oh rupanya kurang gizi dulu. Malumlah orang tuanya kismin dulu, miskin. Beli ini nggak bisa, beli itu nggak bisa, ya makanannya nggak bergizi, ya kan? Iya, itu berpengaruh. Itulah hidup pertama, Pak. Nggak sempurna memang, banyak bergantung sama orang lain. Ya bagaimana cara orang tua kita merawat kita lah dulu, kan begitu ya. Nah kalau kurang perawatan ya gitulah dia, ya kan. Iya, lemah. Maka Allah mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kamu khawatir para orang tua meninggalkan anak-anak yang lemah semuanya, lemah mentalnya, lemah fisiknya, lemah semuanya, lemah otaknya, lemah ototnya, lemah semuanya. Hingga orang Indonesia disenggol aja jatuh, kan gitu ya. Makanya main bola nggak menang-menang, wah. Disenggol sedikit aja melayang, kan gitu ya. Begitulah dia, melambai-lambai lah para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, baru main setengah babak aja sudah keluar lidahnya, kan begitu ya. Awalnya main bola, ujungnya main silat dia. Nah, itulah dia para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, hidup di dunia itu dia. Berkaitan dengan apa? Banyak hal, tapi tidak di akhirat nanti. Di dunia ini, mohon maaf, kemampuan antum melayani istri nggak sama kan? Sama nggak? Nggak sama. Ada yang strong, ada. Ada yang perlu didoping pakai obat kuat, ada juga. Ujung-ujungnya kena jantung mati. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Berbeda kan? Berbeda. Tapi di surga nanti nggak ada perbedaan, Pak. Sama rata semua. Nggak ada, oh ini lebih kuat ini. Wah ini lemah, ini nggak ada. Itu di surga nggak ada itu. Rata. Kemampuan kita mencicipi nikmat di kehidupan kedua nanti, kalau dapat nikmat ya, rata, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah demikian. Jadi awalnya juga berbeda. Kehidupan akhirat itu dimulai dengan cara seperti itu. Ya, dikeluarkanlah semua ruh dari tempat penyimpanannya dan kembali ke jasad masing-masing. Hiduplah mereka. Ya, hiduplah mereka. Ya, kehidupan yang kedua. Fa idahum qiyamun yanzurun. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Nah disitulah baru kita akan bisa merasakan nikmat yang hakiki atau azab yang hakiki. Sama aja. Azab dunia itu kita bisa resisten. Antum dipukuli polisi tiap hari, lama-lama nggak takut lagi. Hatta sama polisi nggak takut. Kenapa? Udah biasa dipukuli, udah resisten dia. Kebal, imun, Pak. Ada sebagian orang seperti itu. Ya kan? Kayak orang gila imun aja dia, buka baju nggak masuk angin gitu ya. Jalan dari Jakarta ke Cianjur, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nggak ada capeknya. Itu orang gila kan gitu. Ya, ada imunitas. Azab di dunia ini ada karena dibatasi, azabnya juga dibatasi. Tidak di akhirat, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nggak ada yang bisa kebal imun. Di neraka udah lama ini, sudah kawakan gitu ya, hingga disiksa nggak mempan lagi, nggak ada. Kalau di dunia bisa, Pak, bisa. Ya bisa, udah kebal ya, udah tiap hari dipukuli. Ya, hari ke-100 mungkin dipukul macam dielus saja dia. Tidak di akhirat nanti. Di neraka nggak seperti itu, nggak ada orang imun, kebal, resisten terhadap azab neraka. Kenapa? Kullama, Allah mengatakan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazukul adab. Setiap kali hangus terbakar kulit mereka, karena yang memang merasakan sakit itu kulit, kami akan ganti dengan kulit yang baru. Ya, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Untuk merasakan azab, Pak. Semata-mata demi untuk merasakan azab. Nah, itulah azab di neraka. Jadi nggak ada yang resisten, nggak ada yang imun, kebal, nggak terasa lagi dia. Mungkin kulitnya sudah kapalan, nggak. Hangus terbakar diganti yang baru.
hancur badannya diganti yang baru. La yamutu fiha wala yahya. Maka jangan main-main dengan azab neraka. Atau ada orang yang punya prinsip gini, nggak apa-apa lah masuk neraka kalau ujung-ujungnya surga gitu ya. Ya. Memangnya masuk neraka itu perkara mudah. Nabi itu sungguh-sungguh berlindung dari neraka. Ya kalau bisa janganlah masuk surga via neraka. Ada yang punya cita-cita seperti itu. Takutnya masuk neraka nggak keluar-keluar lagi rupanya. Ya, maka ya doanya Nabi itu selalu ya meminta surga itu selalu disertai dengan apa? Allahumma inni as'alukal jannah titik, enggak, koma. Wa na'udzubika minan nar. Aku berlindung darimu dari azab neraka. Hatta doa sapu jagat, coba antum hafal doa sapu jagat? Coba, apa doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah di akhirat apa? Surga. Cukup? Jangan titik di situ. Karena ada orang ada seseorang itu berpotensi masuk neraka, ada. Walaupun dia muslim, iya. Itu demi keadilan Allah. Karena banyak juga muslim yang zalim. Banyak enggak? Banyak enggak? Ada enggak? Bukan ada, banyak. Banyak ya, muslim tapi zalim dia. Ada. Nah, demi keadilan Allah tegakkanlah itu. Ada muslim masuk neraka karena dosanya. Gak seperti yang sebelah kan begitu ya, gimana pun jahatnya tetap masuk surga gitu. Di mana keadilannya? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Tapi muslim itu nggak kekal di dalam neraka karena adalah ilaha illallahnya akan dikeluarkan nanti, Pak. Ya, itulah yang disebut nanti jahannamiyun. Ya, di neraka nanti, di surga nanti setelah masuk surga dia akan dimandikan di sungai namanya Nahrul Hayat. Ya, sebelum dimasukkan ke surga itu dimandikan dulu di situ, dicelupkan dulu di situ sehingga mereka jadi orang yang berbeda. Sekarang sudah segar. Segar. Waktu di neraka kering kerontang, Pak. Iya, kering kerontang. Kenapa perlu dimandikan di sungai Hayat itu? Supaya segar kulitnya. Masukkan itu segar lah dia. Tumbuh sebagaimana tumbuhnya jamur di musim hujan, gitu ya. Segar lagi, seperti pohon lah udah kering kan begitu ya. Kemudian dikasih hujan gimana? Hijau lagi dia. Lalu dimasukkanlah mereka ke dalam surga. Makanya salah satu azab kubur itu adalah dibuat kering kerontang kulitnya. Itu salah satu azab kubur itu. Karena azab di dunia juga orang yang kelaparan kan begitu ya, nggak dapat makan, gizi buruk sehingga kering kerontang kulitnya. Pernah lihat itu? Ya kan di Afrika yang di mana di Ethiopia gitu kan, kena itu, waduh, ngeri ngelihatnya itu. Ya. Macam apa ya? Tinggal tulang sama kulit, kulit sama tulang kan begitu ya. Itu azab itu. Salah satu bentuk azab kelaparan itu ya. Maka umat ini akan dihindarkan dari azab-azab yang menimpa umat-umat terdahulu. Termasuk kelaparan. Kelaparan itu adalah azab di dunia. Kenapa? Coba lihat orang kelaparan, gimana bentuknya? Kering kerontang kulitnya. Nah, itu satu azab itu. Di dalam kubur juga, di akhirat jelas udah kering kerontang itu, Pak. Di dalam kubur itu juga salah satu bentuk azab kubur, yaitu dibuat kering kerontang kulitnya, badannya. Apa penyebabnya? Siapa yang tahu? Apa penyebab orang ini dapat azab kubur seperti itu? Hati-hati, azab kubur itu nyata. Siksa kubur namanya. Nabi berlindung dari apa? Azab kubur. Berlindung sungguh-sungguh dari azab kubur itu. Setiap selesai sholat, di rakaat terakhir tadi baca kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, kan begitu ya. Nah, dalam banyak doa juga disertakan itu berlindung dari azab kubur. Nabi juga mengatakan ista'izu min adzabil qabr. Berlindunglah kamu dari azab kubur. Artinya nyata itu. Nyata adanya dan
Sungguh-sungguhlah kita berlindung diri dari azab kubur. Banyak sebab-sebab datangnya azab kubur. Rumusnya adalah semua dosa berpotensi dapat azab kubur, semua dosa. Tapi ada sebagian dosa itu, kesalahan itu yang dapat secara spesifik azab kubur. Banyak disempitkan kan gitu ya, dipukul. Ini ya, salah satunya adalah kering kerontang kulitnya. Apa penyebabnya? Tahu nggak? Nggak tahu. Ya, saya kasih tahu. Yaitu hutang. Hati-hati dengan hutang. Yaitu orang yang mati masih meninggalkan hutang yang belum dibayar. Akan kering kerontang kulitnya sampai hutangnya itu dibayar. Selama hutangnya itu belum dibayar, dilunasi, bisa jadi dia yang tidak melunasinya atau ahli warisnya, maka kulit si mayit ini akan kering kerontang sampai hari kiamat. Maka jangan sepele dan pandang remeh tentang hutang. Hutang ini bukan dominasi orang miskin, Pak. Orang kaya pun mungkin lebih banyak berhutang daripada orang miskin. Hati-hati itu hutang itu. Namanya orang kaya nggak berhutang. Hutang, Pak. Berhutang juga, ya, banyak bentuk-bentuk hutang. Maka kita harus tahu itu bentuk-bentuk hutang, dan kalau punya hutang ya dibayarlah. Karena kalau tidak membayar hutang, mati kita dalam keadaan meninggalkan hutang, maka kita berhak dapat azab kubur. Gimana bentuknya? Yaitu dibuat kering kerontang kulit kita. Ya, demikian. Hadisnya ada itu, hadis Jabir bin Abdullah. Dia berkata, satu ketika ada seorang jenazah, sebuah jenazah yang dibawakan ke kami. Maka kami pun memandikannya, mengafaninya, dan memberikannya wewangian. Setelah itu kami bawa jenazah itu ke Babu Jibril. Dulu jenazah itu disolatkan di Babu Jibril. Sekarang itu dekat kamar di Raudhah, arah keluar ke Baqi. Di situ ada yang dipagar itu, Pak, ya, pakai tembok tinggi. Nah, di situ dulu disolatkan jenazah. Diletakkan di situ, disolatkan di situ. Kami bawalah dia ke Babu Jibril untuk disolatkan. Selesai solat fardu, Nabi pun diminta untuk menyolatinya. Ya Rasulullah, ada jenazah, solati. Maka ketika Nabi mendatangi jenazah itu, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat, barangkali saudara kalian ini, sahabat kalian ini punya hutang. Mereka menjawab, iya ya Rasulullah, dia memang ada hutang. Dia punya hutang 2 dinar. 2 dinar, Pak, hutangnya. Maka Nabi pun berkata kepada sahabat, kalau begitu solatkanlah jenazah saudara kalian ini, sahabat kalian ini. Nabi gak mau menyolatkannya. Nabi menolak menyolatkan jenazah ini. Hingga datanglah Abu Qatadah. Abu Qatadah ini enggak ada sangkut pautnya dengan si mayit ini. Bukan ahli warisnya, bukan keluarganya, dan dia bukan siapa-siapa. Tapi karena kebaikan aja. Jarang ada orang baik seperti itu, ya. Iya. Dia berkata, Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, aku yang menjamin pelunasan hutangnya. Barulah Nabi maju menyolatkan jenazah tersebut. Setelah ada yang menjamin untuk melunasi hutangnya yang 2 dinar itu. Maka hutang tetap hutang, ya, walaupun jumlahnya kecil. Masalahnya bukan kecil cuma 1.000 perak, 5.000 perak. Bukan masalah 1.000, 5.000. Hutang sama. Karena hutang itu berkaitan bukan dengan jumlah nominalnya, tapi berkaitan dengan statusnya. Statusnya apa ini? Kalau statusnya hutang, ya bayar walaupun sedikit. Nabi kasih pelajaran. Padahal yang ditinggalkannya hutangnya cuma 2 dinar. Tapi nggak bisa kita katakan cuma di sini, kan gitu ya. Karena statusnya hutang. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Maka setelah disolatkan, dikuburkan, dan berlalu beberapa waktu, setiap kali Nabi bertemu Abu Qatadah, selalu Nabi mengingatkan, ya Abu Qatadah, sudah kamu lunasi hutangnya? Belum ya Rasulullah. Besok ketemu lagi, tanya lagi, besoknya tanya lagi, ya, sehingga akhirnya
pada akhirnya Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, tadi baru aku lunasi hutangnya, sudah selesai. Apa kata Nabi? Ya sekarang ya Abu Qatadah baru segar kulitnya. Sekarang ini setelah apa? Engkau lunasi hutangnya itu baru segar lagi kulitnya. Ya lepaslah dia dari belitan hutang. Jadi hutang itu menderita di dunia, menderita juga di kubur, menderita juga nanti di akhirat. Menderitanya di akhirat apa kata Nabi? Yughfaru lisyahidi kulla dzambin illa dain. Akan diampuni semua dosa orang yang mati syahid. Ini mati syahid ini, bukan mati sangit, bukan mati syahid. Bener-beneran mati syahid ini. Diampuni segala dosanya kecuali satu, yaitu apa? Hutang. Kalau dia masih nyangkut masalah ini, tertahan dia. Itu kan susah juga nanti di akhirat itu. Itu udah pasti masuk surga itu. Yang sudah pasti masuk surga aja, ya, yang sudah pasti itu masuk surga, tertahan gara-gara hutang. Boro-boro yang belum pasti kan gitu ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah demikian. Jadi hutang itu memang musibah itu, ya, bencana itu. Itu melilit kita di dunia. Dunia coba orang berhutang, tiap hari didatangi debt collector kan gitu ya, tiap hari juga dia terpaksa bohong gitu. Ya begitu, dikejar-kejar, dihantui sama orang yang punya hak kan begitu ya, para jemaah yang dimuliakan, ditagih, akhirnya nggak bisa kesana, nggak bisa kemari. Banyak orang yang hilang dari majelis ilmu, kenapa? Punya hutang, takut dia ya. Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam kubur itu juga menjadi masalah baginya. Kering kerontang kulitnya. Kalaulah 2 dinar buat kering kerontang kulitnya, bagaimana 2 miliar Pak? Kering sampai tulang sumsum itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Apalagi nanti di akhirat. Enggak mudah menyelesaikan. Ya, tidak mudah menyelesaikan masalah harta di akhirat. Kenapa? Kenapa enggak mudah? Enggak mudah menyelesaikan masalah harta di akhirat. Kenapa? Karena kita enggak bawa harta, Pak. Kalau ada orang nagih duit, hatta 5.000, oh bulan kamu masih ada hutang sama saya 5.000 mau bayar. Enggak ada kantong, Pak. Dia enggak mau tahu lah, penting bayar gitu. Gimana kita bayar? Gimana caranya coba bayarnya dalam hadis? Hah? Gimana caranya? Iya, kita bayarlah pakai pahala kita, kan begitu ya. Amal-amal yang sudah kita lakukan, amal kita yang berpahala itu mungkin bisa dihitung dengan jari, jangan terlalu jumawa. Dengan amal kita belum tentu Pak ada nilai pahalanya, ada yang 50-50 aja. Artinya apa? Sekedar menggugurkan kewajiban aja, pahalanya 0. Bahkan minus ada juga kan begitu ya. Kata Nabi, kamu sholat, ada yang keluar dari sholatnya cuma bawa 1/3, 1/4, bahkan 1/20. Bahkan ada keluar dari sana dia tidak bawa apa-apa. Jangan-jangan sholat kita itu, wah gampang lah, banyak sholat saya, kita utang banyak-banyak aja, nanti saya bayar sama sholat saya. Belum tentu sholat kita ada nilainya Pak. Itu udah rogo-rogo pahala itu di akhirat nanti. Kayak apa bayarnya gitu. Paksalah, wah ini ada amal yang paling besar pula itu kan begitu ya, bayar. Nggak ada pahalanya, lolos dia? Enggak Pak. Nggak diponis bangkrut dia. Dia bayar pakai apa? Gimana cara bayarnya? Dosa orang dilimpahkan kepadanya. Dosa orang kita nggak tahu Pak. Ya kita punya hutang nih sama seseorang, cari-cari pahala nggak ada ini. Gimana cara bayarnya? Dia tetap nuntut nih, padahal cuma 5.000 ini, cerita 5.000 ini, dia nggak terima misalnya di akhirat. Itu akhirat itu nggak mudah. Jangan gambarkan mudah urusan akhirat, enggak Pak. Susah, apalagi urusannya hablun minan nas, muamalah, repot Pak. Nggak dapat pahala kita untuk bayar dia gimana? Dosa dia dilimpahkan ke kita. Kita nggak tahu dosa orang Pak. Wah banyak kali dosa gibahnya. Padahal kita nggak gibah. Dilimpahkan ke kita. Apes. Itulah yang dikatakan Nabi apa? Bangkrut yang sebenarnya.
Habis itu ya dilemparkan dia ke dalam neraka karena timbangannya hancur berantakan. Para jemaah, muamalah itu nggak mudah. Maka faktor yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka itu adalah faktor akhlaknya. Orang yang nggak bayar hutang, kira-kira bagus nggak akhlaknya? Orang nggak bayar hutang, kira-kira masalahnya apa? Masalah akhlak sebenarnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi mengatakan tentang urusan akhirat itu jangan pandang remeh. Apa kata Nabi? Apabila salah seorang dari kamu punya hutang kezaliman terhadap saudaranya di dunia, mangkanat indahu mazlimatun li akhihi fid dunya falyatahalal minhul yaum, maka dia harus menyelesaikannya kalau bisa sekuat tenaga, dia selesaikan urusannya di dunia ini. Falyatahallal minhul yaum, hendaklah dia minta halal kosong-kosongnya di dunia ini, Pak. Jangan dia tunda di akhirat. Jangan dia tunda, gampang lah nantilah di akhirat aja. Ada sebagian orang terlalu pongah ya, mengatakan oh fulan nantilah urusan kita di akhirat aja. Memangnya mudah? Semua pertengkaran, semua perselisihan, apalagi masalah harta, selesaikanlah di dunia, Pak. Kalau ada nyangkut-nyangkut, selesaikan di dunia ini. Pikir-pikirlah nanti habis taklim ini ya, masih ada nyangkut apa lagi, hutang apa lagi. Kalau ada segera lunasi sebelum mati, Pak. Karena urusan harta di akhirat itu nggak mudah. Urusan kezaliman di akhirat itu nggak mudah. Ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Misalnya kita punya masalah dengan seseorang, orang ini baik ini, memang orang baik dia, betul-betul baik dia, santun orangnya kan begitu ya, kayaknya pemaaf orang ini. Ya kadang-kadang orang seperti ini yang di underestimate sama banyak orang ya, mudah aja dia dizolimi misalnya kan, karena dia orangnya mudah memaafkan kan gitu ya. Ya low profile kan gitu ya, kayaknya kalau minta maaf pun dimaafinnya kan gitu ya. Nah kadang-kadang orang seperti ini yang disepelekan begitu ya, sehingga banyak orang yang buat jahat kepadanya mungkin dia nggak balas karena dia baik hati. Maka orang pun kadang-kadang sembarangan kan gitu ya, wah dizolimi ya. Dan dia mengatakan, nah gampang lah urusan dengan si fulan, paling nanti di akhirat dimaafkannya. Dia kan orang baik hati, dia santun kan gitu ya. Oh jangan silap Pak, itu di dunia ya, di dunia mungkin dia maafkan itu, mungkin. Kenapa? Orang santun ini, orang yang baik hati ini, baik akhlaknya, orang soleh ini, orang baik ini, mungkin dia memaafkan kesalahan orang yang buat salah kepadanya di dunia. Mungkin, sangat mungkin. Bahkan itulah dia kebiasaannya, itulah kelebihannya bahkan. Mudah memaafkan. Datang minta maaf ya, pelan minta maaf, saya maafkanlah. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Baik hati memang. Tapi jangan kira di akhirat akan seperti itu, enggak. Kenapa? Jangan kira dia akan mudah memaafkan, bahkan mungkin dia tidak akan memaafkan. Datang kita minta maaf di akhirat itu, fulan maafkan saya, oh enggak katanya. Kenapa? Kenapa? Coba itu, hah? Karena di akhirat nanti neraka itu akan dibawa diperlihatkan kepada manusia. Siapa yang mau masuk neraka, Pak? Berubah pikiran semua. Apapun yang bisa dipakai untuk menyelamatkan diri dari neraka itu akan dipakainya, Pak. Nggak akan mungkin dia lepaskan satu peluang pun, kans pun untuk bisa selamat dari neraka itu. Karena neraka itu nanti di akhirat dibawa itu, ditarik dengan 70.000 malaikat, ya. Diperlihatkan kepada manusia, inilah dia neraka ya. Bayangkan Pak, apakah copot jantung itu lihat neraka. Nah saat itulah manusia itu prinsipnya Allahumma sallim, Allahumma sallim. Apa artinya? Selamat, cari selamat masing-masing Pak. Hari dimana anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya, istri lari dari suami, suami lari dari istrinya, orang-orang lari dari saudaranya semua.
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pikirkan masing-masing, kenapa? Neraka di depan. Apakah orang yang baik hati ini akan menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa selamat dari neraka itu? Enggak, Pak. Datanglah kita kan, fulan minta maaf lah. Apa katanya? Kalau dulu saya maafkanlah, jadi amal saya. Sekarang dimaafkan, dapat apa saya? Oh enggak, saya perlu apa? Perlu pahala ini. Untuk selamat saya perlu pahala ini. Oh, saya nggak punya pahala, gampang. Saya banyak dosa ini. Yang jelas dia pasti ada dosa. Saya ada dosa ini yang perlu dilimpahkan ke orang lain. Lemparkanlah ke orang-orang itu. Itulah kejadiannya di akhirat, Pak. Jadi jangan terlalu mengandalkan baik hatinya orang di dunia ini. Kadang-kadang kita tertipu, kita mudahan aja, gampangan aja kita perlakukan seenak kita kan gitu ya. Gampang lah orang ini pasti memaafkan. Enggak. Jaminlah dia nggak akan maafkan kita di akhirat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan pada hari itu ya, setelah hadis tadi ya, kebaikan-kebaikan, masalah-masalah itu dibayar dengan kebaikan-kebaikan, dengan pahala-pahala yang kita miliki. Para jemaah yang dimuliakan. Nah, demikian ya keadaan manusia di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Taib, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita masih mau mukadimah ya, mukadimahnya masih panjang. Ya, nah pelan-pelan aja kita bahas buku ini, gak usah kesusu ya. Taib, sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.